Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madadikal jari wajma'ni bi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Bapak Mudir Mahat Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Pengasuh Mabena Mahat Sunan Ampel Al-Ali, yang terhormat Murabbi Mabena Ibnu Sina, yang saya hormati Musyrif Mabena Ibnu Sina, dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman mahasantri Mahat Sunan Ampel Al-Ali pada umumnya dan dari Mabena Ibnu Sina pada khususnya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita masih diberikan banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat meski di kala pandemi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada pemimpin kita, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Tak terasa kita sudah memasuki paruh akhir bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Meskipun Ramadan kali ini berbeda karena pandemi COVID ini, tetapi saya yakin tidak akan menyurutkan semangat teman-teman santri semua untuk menyongsong bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan selain terkenal dengan puasanya, bulan Ramadan ini adalah bulan mengajar dan membaca. Kenapa? Karena di bulan ini ayat pertama dalam Al-Quran, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perintahnya adalah untuk membaca seperti yang diterangkan dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini juga yang menjadi dasar sehingga Islam ini sangat menganjurkan kepada para pengikutnya, para umatnya untuk selalu membaca, sering membaca. Meskipun pada ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beliau itu adalah seorang yang ummi. Ummi itu adalah beliau itu tidak bisa membaca dan menulis, dan beliau itu adalah orang yang lugu. Jadi bukan seperti pemikir ataupun akademis seperti kita, tetapi beliau itu, Nabi Muhammad itu adalah orang yang lugu. Dan memang seharusnya seperti itu untuk Nabi. Ayat ini juga yang menjadikan ilham kepada kita untuk selalu senantiasa membaca. Selain itu juga, dalam ayat ini, dalam surat Al-Alaq ini, ada sebuah sifat dari Allah, yaitu mengajar. Dalam surat Al-Alaq itu ada ayat Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu adalah zat yang mengajarkan manusia dengan kolam, dan yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Begitupun juga kepada Nabi. Nabi itu adalah orang yang disifati sebagai pengajar, orang yang mengajarkan Islam, mengajarkan iman, mengajarkan hakikatnya kehidupan kita, mengajarkan banyak ilmu dan lain-lain. Sehingga setiap muslim itu setidaknya seharusnya itu memiliki dua sifat ini, yaitu membaca dan mengajar. Bisa dilihat bahwa dulu pada masa Bani Abbasiyah, bahwa saat itu kemajuan Islam berada di saat puncak-puncaknya, itu karena mereka itu mencintai ilmu. Dan implementasi dari mencintai ilmu itu adalah membaca dan mengajar. Seperti yang bisa kita lihat bahwa karya-karya mereka masih digunakan dan bisa kita dapatkan sampai sekarang, bahkan masih dipelajari. Itu juga buah dari membaca dan mengajar. Ya, meskipun dalam Islam itu juga ada aturan-aturan tertentu dalam mengajar dan membaca.
Kembali kepada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita sudah pasti diperintahkan untuk berpuasa. Bukan tidak mungkin bahwa perintah puasa ini pasti mengandung banyak hikmah. Salah satu hikmah berpuasa itu yang pertama adalah mengekang hawa nafsu. Kenapa? Karena saat kita berpuasa, tubuh kita ini akan berada dalam kondisi lemah dan lapar. Saat kondisi tubuh kita itu lapar dan lemah, maka otomatis dorongan dari hawa nafsu itu pun akan ikut melemah. Sehingga kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita untuk berpuasa, dan para orang-orang soleh, para ulama itu juga sering berpuasa. Salah satunya itu untuk mengekang hawa nafsu. Yang kedua, berpuasa itu juga bermanfaat bagi kesehatan. Karena dengan berpuasa kita mengurangi pasokan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Diriwayatkan dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani di makalah ke-23, diriwayatkan dari Abi Abdillah bin Mubarak bahwa salah satu sumber penyakit itu adalah banyaknya makanan yang masuk ke dalam mulut. Itulah kenapa dengan berpuasa bisa menjadikan kita sehat, karena akan mengurangi pasokan makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Selain itu juga para ulama selalu berpesan, terutama kepada kita para pencari ilmu, untuk menyedikitkan makan. Kenapa? Karena terlalu banyak makan itu bisa menumpulkan pikiran, bisa membuat kita malas, terutama malas untuk beribadah, mencari ilmu, dan juga mengeraskan hati, sehingga kita itu akan sulit untuk menerima nasihat dan kebenaran. Hikmah yang ketiga dari berpuasa itu adalah menghindarkan kita dari sikap boros, yaitu dengan menyedikitkan kemauan kita, keinginan kita. Itulah kenapa puasa juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengeluaran di masa pandemi seperti ini, terutama untuk makan. Di samping itu juga kemiskinan yang ada pada sekitar kita itu sebenarnya bukan hanya salah dari diri kita yang malas ataupun dari pemerintah yang tidak bisa mengatasi kemiskinan. Akan tetapi karena kita ini tidak berusaha untuk menyedikitkan kemauan kita, sehingga dengan banyaknya kemauan dan keinginan kita, ketika tidak tercukupi, maka kita akan merasa miskin. Misalnya, di zaman seperti ini, kita menganggap HP itu penting, televisi penting, motor penting, mobil, dan kebutuhan lain. Sehingga kadang sebagian hasil dari kerja kita itu digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut. Atau dalam bahasa Jawanya, ngeragati. Sehingga ketika kebutuhan lain itu tidak tercukupi, maka kita ini merasa miskin. Padahal pada hakikatnya kita bekerja itu digunakan, uang yang kita hasil dari kerja itu kita gunakan untuk sarana beribadah kepada Allah. Sehingga uang yang kita gunakan itu hanya untuk itu, sarana sebagai beribadah kepada Allah. Sehingga jika kita tidak punya HP, tidak punya motor, tidak punya miskin, tidak punya TV, itu kita tidak merasa miskin. Karena itu, pada hakikatnya kita bekerja ini bukan untuk itu. Saya mengambil pesan dari seorang ulama bernama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, bahwa kecukupan itu adalah berusaha untuk mengurangi keinginan kita, bukan dengan mencukupi segala kebutuhan kita. Karena terkadang karena nafsu manusia itu tidak punya batas. Seperti misal, kita itu mengkoleksi sebuah benda. Yang benda itu juga perlu diragati. Cara bahasa Jawanya diragati, ditunjang untuk perawatan benda itu misalnya. Kemudian kita ingin mengoleksi lagi. Kemudian muncul lagi, kita ingin mengoleksi lagi, terus seperti itu. Karena nafsu kita itu memang tidak ada batasnya, sampai bahkan kita menghabiskan berjuta-juta untuk mendapatkan koleksi lain. Padahal uang jutaan itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih berguna.
Itulah kenapa pesan beliau tadi bahwa kecukupan itu adalah berusaha mengurangi kebutuhan kita, bukan dengan mencukupi kebutuhan kita, berusaha mencukupi kebutuhan kita. Karena kadang kebutuhan kita itu akan bertambah dan nafsu manusia itu tidak akan pernah habis. Itulah mengapa hikmah puasa itu juga itu mengurangi keinginan kita, kemauan kita. Salah satunya dengan berpuasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.